Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Aduh, aku lapar. Kamu lapar? Belilah tahu di Dusun Pat Dolok Manampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotunada Mahardika. Di sini saya ingin menjelaskan proyek kelompok saya yang berjudul pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk mengoptimalisasi stok pada UMKM catering. Studi kasus kita ambil dari PT Citra Harum Jaya. Di sini tim saya yaitu ada Bintang sebagai project manager, ada Fitri sebagai sistem analis, Oh my god. ada Dea sebagai UI UX designer, ada Anindita sebagai QI engineer, ada Yesi sebagai business analis, ada Kotunada sebagai business analis, dan ada Muhammad Reza sebagai QI engineer. Oh my god. Latar belakangnya, Citra Harum Jaya adalah usaha catering yang masih mengelola stok bahan baku dan produk secara manual, sehingga data sering tidak akurat dan proses produksi kurang efisien. Dengan meningkatnya pesanan, diperlukan sistem digital integrasi untuk mengelola inventaris secara real time dan dari pembelian hingga distribusi. Berikut ada metode penelitian. Yang pertama itu SDLC Agile. Agile merupakan metodologi pengembangan software yang bersifat iteratif dan kolaboratif. Dan yang kedua ada Agile Scrum. Agile merupakan metodologi pengembangan software yang bersifat iteratif dan kolaboratif. Yang ketiga, kenapa alasan memilih Agile Scrum? Yaitu agar lebih fleksibilitas tinggi, feedbacknya cepat, dan mitigasi resiko. Di sini ada project charter, dokumen landasan formal sebuah proyek. 1 hour later. Di sini kita project title pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk mengoptimalisasikan stok. Kita mulainya dari tanggal 26 September 2025 dan diselesaikan nanti di bulan Desember 2025. Project manajernya Bintang Raditya dan project sponsornya itu ada PT Citra Harum Jaya. Bisnis need-nya PT Citra Harum Jaya mengalami kesulitan dalam mengelola stok karena masih menggunakan pencatatan manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan informasi. Sistem manajemen inventaris ini berbasis web dibutuhkan untuk memudahkan pencatatan, memantau stok, dan meningkatkan efisiensi operasional. Project in scope-nya itu manajemen data bahan baku seperti nama, satwa, supplier, dan harga beli, pencatatan stok masuk dan stok keluar, manajemen resep, notifikasi stok minuman, manajemen data supplier, laporan stok, dan manajemen pengguna seperti admin, chef, dan staf gudang. Project out scope-nya itu ada sistem akuntansi lengkap hanya sebatas HPP dan manajemen SDM jadwal karyawan. Risk and issue itu ada keterbatasan waktu dalam pengembangan dan implementasi. Yang kedua ada perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan, dan yang ketiga ada tingkat adopsi sistem yang lambat oleh staf karena terbiasa dengan cara manual. Nah, di sini assumption-nya ada akses internet tersedia untuk menjalankan sistem, tim proyek memiliki keahlian teknis dan dalam pengembangan web, dan yang ketiga itu manajemen PT Citra Harum Jaya memberikan dukungan penuh. Di sini anggota kita dan approval-nya itu sponsor dari tim manajemen PT Citra Harum Jaya. Business unit head-nya, kepala unit memastikan proyek sejalan dengan strategi bisnis. Finance manajernya bertugas mengawasi aspek anggaran dan pembiayaan proyek. Dan di sini ada dosen pengampunya, ada Pak Taufik, Pak Teresa, dan Pak Jajang. Dokumen CLD. Di sini loop
penguat. Yang pertama itu optimalisasi stok, yaitu jumlah pesanan. Yang kedua, jumlah pesanan akan bertambah pada keuntungan. Keuntungan itu bertambah kepada kapasitas produk. Dan loop penyebab balancing itu jumlah pesanan akan berkurang ketika kapasitas produknya jelek. Kapasitas produk itu berkurang ketika optimalisasi stoknya tidak ada. A few moments later. Nah, di sini ada dokumen SRS. Dokumen SRS. Berikut ini kebutuhan fungsional. Jadi ada ruang lingkup proyek, pengelolaan data master, manajemen transaksi, optimal stok, dan pelaporan. Ada kebutuhan fungsional, manajemen pengguna, manajemen inventaris bahan baku, pemantauan dan identifikasi stok, laporan dan analisis. Nah, yang ketiga ada kebutuhan non fungsional, kinerja, keamanan, keandalan, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan. Yang keempat ada kebutuhan lainnya seperti batasan dan lain-lain. Di sini kesimpulannya adalah phase analisis kebutuhan merupakan tahap yang paling kritis dan fundamental dalam siklus hidup proyek sistem informasi karena menentukan arah pengembangan sistem secara keseluruhan. Ada data dictionary. Ini ada hasil dan pembahasan alat yang dipilih, yaitu alasan memilih itu kelompok kami menggunakan Google Spreadsheet untuk membuat data dictionary. Kenapa memilih Google Spreadsheet? Yaitu mudah digunakan dan akses bersama oleh seluruh anggota tim dan dapat diformat dengan tabel yang rapi dan mudah dibaca dan juga mendukung kolaborasi tim. Ini contohnya, ini RD. Kesimpulannya, data dictionary adalah dokumen penting dalam perencanaan basis data karena menyediakan deskripsi lengkap setiap elemen data, memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang konsisten, membantu pengembang dan analis dalam desain database dan validasi input. Yang kelima itu menjadi referensi untuk tahap implementasi dan dokumentasi sistem. Ini IRD. Berikut IRD-nya. ID satuan, ini satuan, item, inventory stock, kategori, struktur, open order penjualan, supplier, item kategori, detail order penjualan, user, dan history stock. Kita mulai demo website ya. Ini login dulu. Di sini ada dashboard. Dashboardnya berisi riwayat stok, inventory stok, item, satuan, resep, supplier, dan user. Ini usernya kita bisa ngisi, bisa staff, admin, atau owner. Kalau misal ini saya sebagai admin ya, kita bisa melihat contohnya ini. Kita lihat dulu riwayat stok. Riwayat stok seperti ini, misalkan nasi raskin produksi masuknya 20.000 pieces, dia kadaluarsanya tanggal 24 Oktober. Jadi kita tuh kalau misalkan ini udah tanggal kadaluarsa, kita harus berarti seminggu sebelum kadaluarsa itu kita harus belanja lagi yang lainnya, yang baru.
ini inventari item. Kita kalau mau nambah stok misalkan kayak cabai atau bawang-bawangan gitu, kita tambahin ke inventari store. Ini ada itemnya apa saja. Beras, cabai, tomat, atau yang lain. Ini satuannya. Butuh berapa? Butuh 1 kilo atau 1 gram atau 1 pieces atau 1000 mili atau 1 mili atau 1000 mili. Nah, di sini isi resep-resepnya, resep per satu resep itu kayak ini nasi kotak, ini resep nasi kotak pecel lele gitu, bukan pecel lele, lele goreng. Iya, sini kita dapat suppliernya dari mana aja. Ini data-data supplier kita dari PT Angkasa, Panitia Makan Siang, Toko Beras Makmur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.